nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri. Bu Ida, kayaknya kemarin kita sudah janjian ya. Kalau hari ini kita akan berbincang-bincang. Nah, percakapan apa nih yang akan kita bahas hari ini Bu Ida? Oh ya Bu Fitri, alhamdulillah senang sekali. Gini Bu Fitri, kayaknya kemarin ini Bu Fitri, kali ini saya ingin membahas masalah peserta didik saya Bu. Jadi begini Bu, di sekolah saya ada satu anak, di mana pada setiap pagi berangkat sekolah, jika ditinggal ibunya pulang, dia menangis Bu. Anak tersebut mintanya ditungguin di dalam kelas oleh ibunya. Nah, saya ingin anak tersebut lebih mandiri dan tidak tergantung dengan ibunya terus. Sebab pada usia anak tersebut sudah pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri Bu Fitri. Mandiri dalam hal di sini tanpa ditungguin di dalam kelas oleh ibunya seperti teman yang lain. Seperti itu Bu Fitri. Oh, begitu. Jadi Bu Ida sekarang ini sedang ada masalah ya di kelasnya. Kalau ada salah seorang anak yang masih tergantung dengan ibunya, anak tersebut itu selalu nangis jika ibunya itu pulang ke rumah. Ya kan Bu? Nah, menurut Bu Ida, apa sih yang diinginkan Bu Ida hasil dari percakapan kita kali ini Bu? Iya Bu Fitri, yang saya inginkan saya dapat mendapatkan pemecahan masalah atau solusi tentang masalah anak didik saya tersebut Bu, yang sering menangis di dalam kelas itu agar lebih mandiri dan anak tersebut mau ditinggalkan oleh ibunya seperti teman-teman yang lain. Begitu Bu Fitri. Oke. Jadi intinya Bu Ida itu ingin sekali mendapatkan solusi dari masalah ini ya Bu ya. Nah, menurut Bu Ida, hambatan apa saja sih yang Bu Ida rasakan saat ini? Saya merasakan ada hambatan, yaitu hambatannya pastinya ada pada diri siswa tersebut Bu, di mana mungkin anak tersebut itu kurang mandiri Bu Fitri. Oke, berarti Bu Ida menyimpulkan kalau anak tersebut itu tidak belum mandiri ya Bu ya. Nah, menurut Bu Ida, anak dikatakan mandiri itu anaknya seperti apa ya Bu ya? Dan kira-kira seperti apa contohnya Bu? Ya Bu Fitri, menurut saya anak yang mandiri pada usia seperti peserta didik saya tersebut itu anak yang sudah tidak tergantung pada orang lain seperti ibunya. Dalam hal sekecil apapun sudah tidak tergantung. Dan contoh kecilnya ya Bu ya, anak tersebut berani di dalam kelas tanpa didampingi oleh ibunya. Minimal anak itu tidak menangis jika ditinggal ibunya pulang seperti teman yang lainnya Bu. Oke, jadi menurut Bu Ida, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung sama orang lain dan sudah bisa melakukan sendiri dan berani di segala tempat dan situasi. Seperti itu Bu Ida. Iya betul sekali Bu Fitri. Oke, nah kira-kira nih Bu Ida, apa sih yang membuat anak tersebut kok selalu menangis jika ditinggal oleh ibunya? Sepertinya anak tersebut kurang nyaman di lingkungan belajar Bu Fitri. Dia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Dan dia juga masih takut mungkin pada teman-teman yang lainnya Bu Fitri, seperti itu.
Oke. Oh, menurut Bu Ida nih, dari tindakan Bu Ida sampai saat ini, dari skala 1 sampai 10, di skala berapa nih Bu Ida berada dalam usaha Bu Ida sampai saat ini? Menurut saya, sesuai dengan perkembangan peserta didik saya mengharapkan ada pada skala 8 Bu, karena juga anak-anak yang lain juga sudah bisa mandiri tanpa menangis di dalam kelas, tanpa ditungguin oleh ibunya, seperti itu Bu. Oke, otomatis untuk melaksanakan usaha tersebut pasti ada yang dilakukan oleh Bu Ida ya Bu. Nah, kira-kira apa sih yang Bu Ida lakukan agar anak tersebut itu bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, terus merasa nyaman, dan bisa cepat akrab dengan teman dan gurunya? Kira-kira strategi apa yang bisa Bu Ida lakukan? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar, lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan Bu. Luar biasa. Itu kira-kira lebih spesifiknya itu yang bagaimana ya Bu ya? Mungkin saya nanti akan mencoba menyeting kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan dinding yang menarik Bu, dan permainan edukatif yang beragam, serta melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, serta mungkin juga saya akan memajang hasil karya siswa agar mereka merasa bangga dan merasa memiliki kelas tersebut, sehingga mereka akan merasa betah di dalam kelas. Seperti itu Bu Fitri. Wow, sangat menarik sekali itunya Bu Ida ini. Saya membayangkan loh Bu Ida, kalau Bu Ida menghias kelas, pasti anak-anak di kelas Bu Ida itu bakalan tambah betah, tambah senang belajarnya, dan otomatis kelasnya Bu Ida itu pasti terlihat semakin ramai dan hidup. Nah, kira-kira untuk mengakrabkan anak tersebut nih Bu dengan teman-temannya, apa yang akan Bu Ida lakukan? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya Bu, baik dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran maupun menciptakan iklim positif dan budaya positif, seperti itu Bu. Keren, luar biasa. Kira-kira ya Bu, untuk mengintegrasikan, mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional di kelasnya Bu Ida, kira-kira langkah apa saja yang akan Bu Ida lakukan Bu? Saya akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah saya, serta akan membuat papan emosi dan melakukan restitusi Bu. Dan saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran, serta saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran di kelas nanti Bu Fitri, seperti itu. Bagus sekali itunya Bu Ida. Saya kira seperti itu sangat menantang sekali bagi anak-anak Bu Ida ya. Betul sekali Bu Fitri. Bu Ida, kalau boleh saya simpulkan nih, strategi tadi yang akan Bu Ida lakukan itu yang pertama, satu, Bu Ida itu akan menciptakan lingkungan yang nyaman, menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga akan memajang hasil karya siswa. Selanjutnya juga Bu Ida akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan membuat papan emoji, dengan juga melakukan restitusi. Selain itu juga Bu Ida akan melakukan integrasi PSE di dalam pembelajaran tersebut ya Bu. Seperti itukah Bu Ida? Iya betul sekali Bu Fitri. Oke, luar biasa. Saya dukung itunya Bu Ida itu.
Kira-kira Bu Ida, apa sih ukuran sukses dari semua rancangan atau strategi dari Bu Ida tadi yang sudah dibuat? Ukuran suksesnya itu apa, Bu? Begini Bu Fitri, menurut saya ukuran sukses dari strategi yang saya lakukan nanti, yang pertama, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas tadi, menyediakan permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan hasil karya siswa yang akan saya pajang di papan pajangan agar mereka bangga dan merasa memiliki kelasnya, Bu. Jadi anak-anak tersebut merasa belajar lebih menyenangkan, dan otomatis anak yang tadinya sering menangis di dalam kelas itu menjadi tidak menangis seperti itu, Bu. Jadi merasa lebih tidak bosan dengan pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Saya tertarik dengan itunya Bu Ida yang menghias kelas. Menurut Bu Ida, saya ingin tahu nih, Bu Ida itu kira-kira akan menghias kelasnya itu seperti apa ya, Bu ya? Mungkin saya akan menghias kelasnya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, Bu. Jadi yang meliputi minat dan profil belajar siswa saya, Bu. Oke, berarti Bu Ida di sini akan mengamati ya Bu kebutuhan belajar siswa tadi yang seperti meliputi minat dan profil dan belajar siswa. Jadi nanti kelasnya Bu Ida itu akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Begitu Bu Ida. Iya, betul sekali, Bu. Nah, menurut Bu Ida, untuk melaksanakan strategi tadi, bagaimana sih antisipasinya yang akan Bu Ida lakukan dalam melaksanakan rencana strategi yang sudah Bu Ida pikirkan tadi jika ternyata tidak berhasil? Kira-kira apa ya, Bu? Saya ingin menumbuhkan karakter kemandirian pada anak itu, sehingga anak tersebut berani sendiri tanpa didampingi oleh orang tuanya, Bu. Wow, Bu Ida berarti luar biasa ini. Jadi kesimpulannya, pembicaraan kita kali ini, Bu Ida itu ingin menumbuhkan karakter kemandiriannya, Bu ya, khususnya pada salah satu anak didik Bu Ida tadi, secara umumnya juga semua anak didik Bu Ida, supaya anak-anak bisa berani belajar sendiri di sekolah tanpa adanya dampingan dari orang tua. Lalu Bu Ida pun juga akan melakukan pembelajaran yang menarik, yang hangat, penuh kedekatan dengan siswa, sehingga mereka betah belajar di sekolah. Ya kan, Bu? Nah, menurut Bu Ida, kira-kira komitmen apa yang Bu Ida buat untuk menjalankan rencana Bu Ida tadi? Begini Ibu Fitri, komitmen saya yaitu saya akan memberikan kenyamanan dan melakukan pembelajaran yang menarik mungkin pada siswa, Bu. Oke, jadi komitmennya Bu Ida itu akan memberikan kenyamanan ya Bu ya dalam melakukan pembelajaran. Kira-kira untuk terjalinnya sebuah komitmen tadi, kira-kira siapa saja ya Bu yang dapat membantu Bu Ida dalam melaksanakan komitmen itu, Bu? Saya akan melibatkan semua siswa, Bu, dan otomatis wali murid dalam melaksanakan komitmen ini, Bu Fitri. Oke, Bu. Intinya berarti semua siswa beserta wali murid itu akan dilibatkan ya, Bu ya. Bagus, Bu. Nah, kira-kira nih, Bu, karena saya sudah tertarik sekali dengan apa yang Bu Ida sampaikan. Lalu kapan nih Bu Ida ini akan melaksanakan tindak lanjut ini, Bu? Kira-kira kapan, Bu? Insya Allah mulai besok, Bu, saya sudah bisa melaksanakan dengan memulai mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua wali murid, dan tentunya dengan menyiapkan bahan untuk yang saya gunakan sebagai hiasan kelas, Bu. Masya Allah, saya salut sama Bu Ida. Sekali menemukan itu, celing, langsung ditindaklanjuti.
sangat semangat dan langsung sikap dalam melakukan tindak lanjut ini Bu. Saya doakan mudah-mudahan besok Bu Ida lancar, semua siswa-siswinya juga orang tua muridnya bisa diajak kerjasama dengan baik ya Bu Ida ya. Iya Bu, mudah-mudahan. Amin. Amin. Oke Bu Ida, ini sudah cukup siang loh. Sudah waktunya pulang nih, teman-teman juga sudah pada pulang. Yuk, mari pulang. Yuk mari Bu, terima kasih Bu atas segala atas perbincangan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pernahlah perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, apa kabar hari ini? Kok belum pulang Bu? Masih di sekolah? Waalaikumsalam Bu Ida. Iya nih Bu, saya belum pengen pulang, masih pengen di sekolah. Bu Fitri, kok saya lihat muka Bu Fitri masih agak cemberut ya Bu ya? Ada apakah gerangan Bu? Kok tidak semangat seperti hari-hari biasanya loh? Bu Fitri kan ceria, semangatnya full. Bolehkah saya tahu Bu, ada apa Bu? Boleh diceritakan Bu? Boleh Bu Ida. Jadi begini Bu Ida, saya ini sebenarnya lagi berpikir, kenapa ya di kelas saya, khususnya kelas 6, jika saya memberikan tugas rumah atau PR ya Bu, kepada anak-anak, itu hanya beberapa anak saja loh Bu yang mau mengumpulkan tugas dari saya. Kalau seperti itu gimana ya Bu ya? Oh begitu ya Bu Fitri. Jadi di kelas 6 yang diajarkan oleh Bu Fitri, anak-anak pada saat diberikan tugas rumah hanya beberapa anak saja yang mau mengumpulkan tugasnya ya Bu Fitri ya. Nah, Betul Bu Ida. Terus menurut Bu Fitri, apa Bu Fitri yang diinginkan dari hasil perbincangan kita kali ini Bu? Mumpung kita lagi ngobrol ya Bu, saya sih berharap setelah adanya obrolan kita kali ini, saya bisa sharing sama Bu Ida, bisa menemukan sebuah solusi terkait bagaimana ya anak-anak itu bisa antusias dalam mengerjakan tugas rumah yang saya berikan Bu Ida. Kalau boleh tahu Bu Fitri, apa sih yang menyebabkan mengapa anak-anak kurang antusias dalam mengerjakan tugas rumah dari Bu Fitri sebagai gurunya Bu? Ingat ya Bu ya, karena tugas rumah yang apa mungkin karena tugas rumah yang saya berikan kepada anak-anak itu terlalu monoton dan membosankan ya Bu ya. Tapi lagi anak suruh mengerjakan soal-soal yang ada di buku LKS, lagi-lagi mengerjakan di situ. Dan mungkin karena terlalu banyak juga dalam memberikan tugas Bu, anak-anak disuruh mengerjakan soal-soal di LKS mulai dari Romawi 1 sampai Romawi 3. Lagi-lagi seperti itu Bu yang saya berikan. Dan itu pun dari satu sumber aja sih Bu. Seperti itu Bu Ida. Oh jadi begitu ya Bu Fitri ya. Mungkin Bu Fitri memungkinkan bahwa terlalu banyak dalam memberikan tugas. Anak-anak disuruh mengerjakan soal-soal yang di LKS mungkin dari Romawi 1 sampai Romawi 3. Dan mungkin juga
anak-anak merasa bosan Bu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Dengan adanya satu Bu. sumber itu saja. Nah, Betul Bu Ida. menurut Bu Fitri, terus menurut sumber belajar apa sih yang Bu Fitri pakai dalam memberikan tugas rumah pada anak-anak? Untuk sampai saat ini ya Bu, saya itu hanya menggunakan satu sumber belajar saja Bu, yaitu buku LKS Bu. Jadi tidak ada buku yang lain Bu yang saya gunakan untuk pemberian tugas rumah anak di rumah. Oh begitu Bu, jadi Bu Fitri hanya menggunakan satu buku LKS saja. Dan menurut Bu Fitri, sumber belajar yang dapat Bu Fitri gunakan untuk memberikan tugas anak-anak itu hanya satu sumber ya Bu ya. Nah, Betul Bu, saya sementara ini hanya satu sumber Bu. Tapi kalau saya pikir-pikir, seharusnya sih ada banyak ya Bu ya. Saya bisa memanfaatkan video atau aplikasi online ya Bu, seperti Quizzes dan lain-lain. Serta seharusnya saya di sini juga memanfaatkan buku teks dari sumber lain yang ada di perpustakaan juga ya Bu Ida ya. Nah, Bu Fitri, kalau seperti itu saya sangat setuju banget Bu. Kalau misalnya Bu Fitri menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti menggunakan aplikasi online, seperti Quizzes dan yang lain-lain, untuk beragam tugas yang dikerjakan di rumah yang diberikan oleh siswa atau anak-anak, pasti anak-anak bakalan semangat dan mengerjakan tugasnya Bu Fitri. Nah, bagaimana Bu? Kalau sekarang rencana sekarang Bu Fitri apa Bu yang akan direncanakan? Insya Allah ya Bu. Rencana saya yang pertama, saya akan menggunakan sumber belajar yang variatif Bu untuk tugas rumah anak. Saya juga tidak akan memberikan tugas anak yang terlalu banyak juga Bu. Selain itu juga saya akan memberikan sesuai dengan kemampuan dan bakat anak. Selain itu juga saya akan memodifikasi Bu, atau memvariasi bentuk tugas rumah anak. Misalnya tidak hanya bentuk tertulis mengerjakan di buku LKS saja, tetapi nanti saya coba saya aplikasikan sama anak-anak tugas rumahnya itu tugas praktek juga Bu. Saya juga nanti akan memanfaatkan media teknologi atau HP dalam memberikan tugas rumah kepada mereka Bu Ida. Wow, sangat bagus sekali Bu. Saya sangat setuju sekali Bu. Bu Fitri akan menggunakan sumber belajar yang variatif untuk tugas anak belajar di rumah Bu. Saya, Bu Fitri juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, serta Bu Fitri akan memberikan sesuai dengan kemampuan dan bakat anak. Dan juga Bu Fitri akan memotivasi dan memvariasi bentuk tugas rumah anak. Itu sangat bagus sekali Bu. Dan tidak hanya tertulis saja, tetapi Bu Fitri akan mempraktekkan juga ya Bu ya. Nah, Bu Fitri selain itu juga akan memanfaatkan media teknologi dan HP seperti perkembangan saat ini Bu. Bagus sekali Bu, sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu ya, untuk tugas anak-anak di rumah. Nah, terus apakah ada komitmen Bu Fitri untuk mendukung rencana yang Bu Fitri nanti akan dilakukan Bu? Iya Bu Ida, saya akan berkomitmen untuk merancang pemberian tugas rumah anak itu tugas rumah yang mengasyikan, di mana dengan menggunakan sumber belajar yang membuat anak-anak itu merdeka belajar Bu Ida.
sehingga dapat mendukung kemampuan dan bakat mereka. Seperti itu Bu Ida. Wow, luar biasa Bu. Saya sangat setuju sekali dan pastinya pembelajaran akan lebih menyenangkan ya Bu ya. Di mana Bu Fitri akan merancang dengan memberikan tugas rumah yang sangat mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang membuat anak-anak merdeka belajar. Wow, seru sekali Bu. Sehingga di mana anak dapat mendukung kemampuan dan bakat mereka. Wow, keren Bu. Nah, ini Bu Fitri, semoga apa yang Bu Fitri rancang dalam aksi atau kegiatan ini dapat sesuai dengan harapan Bu Fitri. Amin. Oke. Nah, Bu Fitri, Oke Bu, ini kok sudah waktu cukup Bu siang. Fitri masih sudah cukup. Oke, berhenti Iya, berarti Bu. nih. Bu, ini karena waktu udah sore Bu ya, karena teman-teman yang lain pun juga udah pada pulang. Bu, mari kita pulang Bu. Oke, terima kasih Bu Fitri. Saya yang makasih Bu Ida. Iya, sudah sama-sama. mendengarkan Saya juga terima kasih masalah juga. saya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas berkarakter itu kita.